Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Politeknik Negeri Padang, tepatnya jurusan akuntansi, yaitu di mana saya akan menjelaskan mengenai laporan praktik kerja lapangan saya pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Latar belakang praktik kerja lapangan ini adalah sering berkembangnya dunia kerja yang menuntut semakin tingginya kebutuhan akan sumber daya manusia uh, yang berkualitas, seperti yang berprofesional, yang memiliki kemampuan khusus dalam suatu bidang tertentu, yang diperlukan oleh entitas maupun privat tertentu. Hal itu dikarenakan sumber daya manusia itu merupakan modal utama dalam kegiatan itu tersebut. Di mana saya melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan, yaitu di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, di mana penetapannya pada tanggal 15 Februari sampai 6 Mei tahun 2021, di mana saya ditempatkan di bagian keuangan dinas. Dan alasan saya memilih dinas ini yaitu karena saya ingin memiliki pengalaman belajar pada instansi yang mengurus di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, di mana itu salah satunya di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat. Di mana tujuan praktik kerja lapangan di sini adalah tibanya untuk mengembangkan kemampuan yang sudah ada, yaitu melalui bekal ini, di mana setiap mahasiswa tersebut dapat mengembangkan keterampilan dan keahlian yang diperoleh mahasiswa di bangku perkuliahan tersebut. Dan bagaimana cara berinteraksi dengan lingkungan kerja yang baru, bekerja sama dengan tim, dan manfaat dari praktik kerja lapangan di sini adalah untuk saya itu tibanya untuk menambahkan wawasan di bangku perkuliahan, untuk menambahkan kemampuan untuk berinteraksi sosial dan orang lain di dunia kerja. Kalau untuk Politeknik Negeri Padang tibanya menghasilkan lulusan yang memiliki pengalaman di keahlian profesional, yaitu di tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, dan melahirkannya tibanya kerjasama antara Politeknik Negeri Padang dengan perusahaan atau entitas tersebut. Bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah mendapatkan bantuan tenaga yang terdidik dari mahasiswa Politeknik Negeri Padang, sehingga berkurangnya beban dari entitas tersebut, dan dapat terselesaikannya seefisien mungkin, dan terjalinnya hubungan baik bersama Politeknik Negeri Padang, sehingga dapat menentukan calon karyawan baru yang memiliki hard skill dan soft skill tersebut. Selanjutnya sistematika penulisan, di mana laporan ini ada 5 bab, yaitu dari bab pendahuluan, dari profil dinas sumber daya air Provinsi Sumatera Barat, dari kegiatan praktik kerja lapangan, dari pembelajaran yang diperoleh, dan penutupan. Selanjutnya dari profil dinas sumber daya air Provinsi Sumatera Barat, sejarah berdirinya, di mana instansi KPU ini telah melewati tugasnya sejak 13 tahun yang lalu. Selanjutnya pada tahun 1999 awalnya berganti nama menjadi Kementerian Pekerjaan Umum sebagai fungsi kantor di wilayah PU, yang digantikan oleh balai-balai wilayah sungai dan Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Barat. Sabtu diganti namanya sebagai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya dari profil instansi, di mana profil dinas ini memiliki visi dan misi, di mana visi dan misi itu untuk meningkatkan pengendalian daya rusak air, dengan misi yang dapat diupayakan dengan penanggulangan risiko banjir, lahar dingin, kekeringan, dan tanah longsor. Selanjutnya dari struktur organisasi, di mana saya ditempatkan di bagian keuangan dan aset, dan dikepalai oleh kepala dari keuangan dan aset, dibawahi oleh staf dan bendahara. Selanjutnya dari pelaksanaan kegiatan, di mana di tempat kali ini saya ditempatkan di bagian keuangan dan aset. Terdapat beberapa posisi, yaitu di sub bagian keuangan dan aset,
bendahara, pelaksanaan staf, dan dipimpin oleh kepala subbagian. Kalau di kegiatan selama saya PKL itu berupa menyusun arsip dokumen, di mana saya diarahkan oleh yang mengurus verifikasi ini itu dengan cara menyusun arsip dokumen mengenai SPPLS dan SPMLS dan yang telah dipenuhi. Setelah itu dan syarat-syarat pengambilan uang muka. Setelah itu memeriksa dokumen pelaksanaan anggaran. Saya tugaskan dalam kegiatan ini guna untuk memeriksa kembali apakah tidak ada terjadinya kesalahan. Selanjutnya dalam kegiatan rekap pajak belajar kegiatan dinas, di mana saya tibanya saya merekap dari yang manual ke komputer dengan data-data yang telah disesuaikan dari komputer berupa ada pajaknya, ada bukti setoran, ada bukti nomor rekening dan lain. Selanjutnya dari rekapitulasi pengeluaran rincian objek, di mana di sini saya ditugaskan tibanya ada untuk memisahkan dokumen kwitansi yang asli dengan fotokopi, di mana yang asli dan fotokopi tersebut saya mengisikan informasi tentang kapan tanggal dibayarnya, tanggal dibukukannya, nomor urut, nomor surat bukti, nomor rekening dan paraf, dan tanggal lunas dibayar, dan bukti kwitansi bahwa kwitansi tersebut telah dikonfirmasi. Selanjutnya dari pembelajaran yang telah saya peroleh yaitu hal-hal positif yang diterima selama perkuliahan, di mana saya mendapatkan pengetahuan tentang akuntansi, pajak dan audit, dan ditambah dengan praktik seperti simulasi di dalam kelas, labor dan praktik kerja, dan di mana saya juga mendapatkan pembelajaran berupa presentasi yang baik, mengungkapkan pendapat, yang berdiskusi, dan saya juga mendapatkan manfaat tentang betapa perlunya kedisiplinan dan tekanan terhadap tekanan atau daya tahan terhadap tekanan. Selanjutnya manfaat PKL dalam pengembangan soft skill dan evaluasi kekuatan soft skill. Manfaat PKL yang saya dapatkan itu seperti tibanya kepercayaan diri saya, tanggung jawab, dan lebih bersosialisasi dengan tipe orang yang berbeda. Sedangkan kekurangan dari evaluasi soft skill tersebut ialah saya tidak cekap dalam menyelesaikan tugas dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Jadinya saya sering bertanya kepada karyawan. Hal tersebut menyebabkan karyawan tersebut sering kali menjelaskan. Selanjutnya dari manfaat magang tersebut yaitu timbulnya pengetahuan, pemahaman, ketelitian. Tibanya saya lebih baik bekerja yang ditugaskannya seperti merekap pajak dibandingkan dengan perkuliahan semasa perkuliahan seperti membuat anggaran, karena di sana saya lebih difokuskan, tibanya saya lebih melakukannya kegiatan itu sehari-hari saya, sedangkan di bagian kuliah itu dikarenakan banyak mata kuliah yang berbeda sehingga saya sering lupa dan sering bertanya ke teman sebelahnya. Selanjutnya dari identifikasi suksesnya itu tibanya janganlah gampang menyerah, jangan takut melakukan kesalahan, anggap aja kesalahan itu sebagai pembelajaran, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan pekerjaan, dan yang saya harapkan saya mendapatkan kepercayaan dari atasan. Untuk mengenai rencana pengembangan diri, yang saya sangat berharap di instansi saya dapat memanfaatkan sisa waktu perkuliahan saya dan belajar dengan sungguh-sungguh. Selain itu, saya dapat mengembangkan koneksi dengan orang-orang di sana dan memenuhi syarat dan mempersiapkan diri. Lalu saya meningkatkan ketajaman saya dalam berbahasa Inggris melalui pembelajaran speaking English, yaitu dengan cara saya aktif dalam pembelajaran itu tersebut. Setelah itu saya mendapatkan pengalaman dalam pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan, di mana saya dapat mampu dan bekerja dengan baik, di mana saya ditempatkan di posisi dan jabatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan saya. Baiklah, sekianlah dari penyampaian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.